Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara samar perlahan bergema di stadion. Setelah itu pemuda kurus berjubah hitam menarik Shun-Er di belakangnya di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan pandangannya yang acuh tak acuh berhenti di wajah Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya berhasil, ucap instruktur rolling. Instruktur rolling dan Xiaoyu di galeri tontonan akhirnya menghela nafas panjang ketika mereka menatap Xiaoyan yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang penting. Ketika mereka menyaksikan Xiaoyan yang auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Baisan dan dua lainnya jelas mengerti bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin benar-benar sangat sengit. Tidak ada riak di mata hitam gelap Xiaoyan yang seperti sumur tua. Shun-Er yang berada di sisinya bagaimanapun bisa dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Jelas tindakan Baisan dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengelilingi dan menyerang Shun-Er telah membuat marah Xiaoyan. Shun-Er, kamu harus mundur dulu. Biarkan saya menangani sisanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan gege, mereka bertiga memiliki kekuatan Dadoshi bintang 5 atau 6. Metode Ki yang mereka praktikkan juga bukan kelas rendah. Selain itu mereka juga memiliki teknik Dou yang kuat. Jika kamu sendirian, Shun-Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan padaku, ujar Xiaoyan. Xiaoyan mengulangi kata-katanya sekali lagi. Sebuah api samar berwarna hijau mulai perlahan-lahan merembes keluar dari tubuhnya. Temperatur yang tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi buram sampai tampak ilusi. Kalau begitu, baiklah, saya akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan yang tidak terduga, Xiaoyan gege seharusnya tidak menyalahkan Shun-Er karena tindakanku. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengulangi kata-katanya itu, Shun-Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia perlahan menarik diri kembali sambil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Baisan dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, "Jika kalian semua keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku Xiaoyan tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi," ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan ekspresi mereka bertiga berubah sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan kedinginan dan kemarahan yang tertahan yang terkandung di dalam kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Sombong sekali. Meskipun saat ini Anda telah maju 1 bintang, Anda hanya memiliki kekuatan sekitar Dadoshi bintang 6. Level ini hanya cukup untuk bersaing dengan salah satu dari kita saja. Namun jika Anda ingin melawan kami bertiga sendirian, saya pikir Anda hanya ingin dipermalukan. Baisan melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awal saya bukanlah untuk menyakiti Shun-Er. Setelah Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Baisan membayar harga untuk tendangannya sebelumnya. Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah menatap Xiaoyan yang tenang dan saat dia berbicara. Hahaha, kamu harus memperhitungkanku. Hujia tertawa penuh kasih. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Baisan sedikit berubah. Namun dia malah tersenyum dan berkata, "Saya juga merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja menyakiti junior Shun-Er sebelumnya.
Kemudian tidak perlu bagi Anda berdua untuk bertindak. Saya akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada Junior Sun-er. Namun sebelum ini, kita harus mengalahkan Xiaoyan terlebih dahulu sebelum kita membahas hal lain, ucap Baisan. Bukankah sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengabaikan Baisan yang mengenakan senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk semacam segel aneh di depannya. Setelah pembentukan segel, api berwarna hijau yang menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku. Segera itu sepenuhnya memasuki tubuhnya. Setelah menghilangnya api berwarna hijau secara bertahap menyerbu ke sepasang mata hitam gelap Xiaoyan. Dalam sekejap, sepasang mata gelap berubah menjadi sepasang mata yang sekarang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau, ucap Xiaoyan. Suara tenang perlahan terdengar di hati Xiaoyan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiaoyan tiba-tiba ditarik. Sesaat kemudian aura itu tampak seperti gunung berapi yang telah menembus pengekangan tanah saat meletus ke segala arah. Api berwarna hijau Daoqi buru-buru keluar dari tubuh Xiaoyan. Itu segera menyapu secara horizontal di udara. Api panas menyebabkan suhu di tanah terbuka naik dengan cepat. Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Qi Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dadoushi. Jika seseorang secara samar mengukurnya, itu setidaknya sesuatu yang bisa dengan Dowling yang kuat. Wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan terkejut dan kusam ketika mereka menatap Xiaoyan di arena yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan yang tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Hah? Dowling? Ekspresi Baisan berubah sedikit saat tatapannya menatap tajam kepada Xiaoyan. Keseriusan juga muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao di sisinya. Suara Baisan baru saja meninggalkan mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. 10 meter atau lebih di antara sosok Baisan dan Bolat dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan mengerikan ini menyebabkan mata Baisan dan dua lainnya menjadi terpana. Sosok berwarna hijau menyala yang tingginya sekitar 3 meter. Itu membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Sebuah tinju tiba-tiba keluar dari dalam nyala api. Itu berubah menjadi 3 gambar. Masing-masing dari mereka membawa api hijau panas dan dengan keras menghancurkan kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiaoyan setelah dia mengaktifkan 3 perubahan api misterius telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan Dowling kekuatan biasa tidak akan mampu menandinginya. Karena itu, hanya ketika kepalan tangan akan mencapai kepala mereka, Baisan dan dua lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah dan tergesa-gesa, lengan mereka dengan cepat disilangkan di depan kepala mereka. Daoqi mengalir secara dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Boom! Tinju api berwarna hijau mendarat dengan berat di lengan yang disilangkan dari mereka bertiga. 3 suara teredam segera muncul secara teratur. Kemerahan tipis naik ke wajah Baisan dan dua lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, sementara mereka dengan cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari 10 langkah, kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan mereka akhirnya berhasil mengarahkan kekuatan. Mereka merasakan tangan mereka yang hampir mati rasa karena diserang oleh Xiaoyan, dan guncangan muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan telah benar-benar melonjak begitu kuat. 1 lawan 3. Tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan 3 orang, tetapi dia juga menekan mereka sampai mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pergi sekuat tenaga. Baisan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Daoqi berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya. Tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Daoqi seperti ular listrik
menari dengan cepat dan melintas dari ujung tombak. Setelah gemetar tombak di tangan Baisan, Douki yang berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombak yang mengeluarkan suara lembut. Dari penampilannya, jelas bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Dou dengan kekuatan yang mengesankan. Selain Baisan, Wu Hao dan Hujia juga ragu-ragu sejenak. Sebelum Douki, mereka juga mulai dengan cepat menyebar kencang di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak ingin dikalahkan oleh tangan seorang pemuda yang seusia mereka pada saat yang sama dengan dua lainnya. Pada tahap ini secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilih untuk menahan sesuatu. Ketika mereka memutuskan pemikiran ini, Douki yang dalam berwarna hijau dan berwarna darah mulai meloncat keluar dari dalam tubuh Hujia dan Wu Hao masing-masing. Di atas cambuk dan pedang yang berat, tipe ofensif yang kuat Douki dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka sudah mulai mengeluarkan sebuah kekuatan mereka untuk membalas serangan. Harapan semua orang, Xiaoyan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan mereka bertiga dengan satu pukulan sebelumnya. Di bawah kafan api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin ketika dia mengeluarkan yawan berwarna ungu dan memasukkannya ke mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum meludahkan seteguk api berwarna ungu yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiaoyan melirik api berwarna ungu. Tangan kanannya bergetar lagi dan api berwarna hijau naik dari dalamnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baisan dan dua lainnya yang telah bersiap untuk keluar sebelum kekalahan mereka. Tidak ada emosi sedikit pun di mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Tangannya perlahan bergetar mendekat. Api berwarna ungu dan hijau mulai bergabung. Melihat sikapnya, Xiaoyan benar-benar berpikir untuk menampilkan skala kecil Angry Buddha Lotus Flame. Tampaknya tindakan Baisan dan dua lainnya benar-benar telah menyebabkan Xiaoyan berada dalam keadaan marah. Xiaoyan itu seharusnya menggunakan semacam teknik rahasia tertentu untuk sementara dapat meningkatkan kekuatannya, kan? Kalau tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil kepala sekolah Hugan pada platform penyelenggara memandang sosok api berwarna hijau yang telah berhenti bergerak di dalam arena, dan kemudian Baisan dan dua lainnya yang sedang membuat Douki mereka yang kuat di sisi lain sebelum dia perlahan berbicara. Xiaoyan ini kemungkinan sudah memiliki kekuatan Douling yang kuat. Namun melihat teknik Dou yang ditampilkan Baisan dan dua lainnya, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka bertiga, bahkan Douling yang kuat tidak akan berani melecehkan mereka. Jika Xiaoyan tidak berniat membiarkan Shun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, aku takut itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang penatua di akademi di samping Hugan berkata sambil tersenyum, "Tidak akan ada jalan buntu." Sebuah suara samar yang tiba-tiba terdengar. Segera tatapan Huo tua yang duduk di samping menatap api berwarna hijau yang melilit Xiaoyan dengan lembut dan berkata, "Jika apa yang saya pikirkan kalau tidak salah, kompetisi ini akan berakhir setelah serangan ini," ucap Huo tua. "Oh?" Ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hugan merasa sedikit heran. Dia melemparkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras yang muncul darinya. Ekspresinya segera berubah. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke api berwarna hijau. "Teman baik, apa persisnya teknik Dou yang benar-benar ditampilkan Xiaoyan ini? Sebenarnya kuat sampai sejauh itu?" Suasana sunyi di arena berlangsung kurang dari 1 menit sebelum tiba-tiba ribut lagi. "Guntur Agung!" teriak Baisan. "Ular rambat beracun hutan, tenang!" ucap Hujia. "Tebasan pembelah darah!" teriak Wu Hao. Di dalam arena, mata Baisan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Dou yang kuat di tangan mereka akhirnya diseduh sampai batas mereka.
Mereka mengguncang senjata mereka, dan dalam sekejap, perak, hijau, dan merah, 3 energi yang kuat tak tertandingi teknik Do ditembakkan. Setiap energi itu lewat, permukaan keras berakhir benar-benar retak. Banyak garis retak yang menusuk mata menyebar ke ujung arena sebelum berhenti. Sementara 3 energi ganas menembak secara eksplosif, suara acuh tak acuh juga dengan lembut terdengar dari dalam sosok hijau manusia yang tidak jauh dari sana. Segera cahaya ungu kehijauan keluar dari nyala berwarna hijau dengan cara seperti kilat. Itu akhirnya dengan tenang membawa jejak indah hijau ungu, dan tiba-tiba bertabrakan dengan 3 energi di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Bung! Saat mereka tabrakan, keempat energi pada awalnya diam sejenak sebelum ledakan yang mengejutkan bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu tebal naik dan menyebar ke seluruh arena. Saat ini seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Sementara mereka menyaksikan arena yang pada dasarnya berubah menjadi reruntuhan, galeri tontonan arena juga turun ke keheningan yang seperti kematian. Di bawah fokus tatapan yang hampir tak terhitung jumlahnya, debu yang merembes ke seluruh arena perlahan-lahan menyebar. Kerusakan total dan pecahan batu muncul dalam pemandangan mereka. Itu menyebabkan galeri tontonan memancarkan gelombang suara seperti orang sedang menghirup udara dingin yang tiba-tiba. Pada saat ini arena keras yang pada awalnya diciptakan oleh batu-batu besar yang saling menumpuk dengan rapi, sebenarnya telah berubah menjadi berantakan total. Sebuah lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Batuan aneh bertebaran di mana-mana di sekitar lubang yang dalam. Melihat penampilan mereka, arena kompetisi terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa tabrakan antara Xiaoyan dan tim 3 orang Baisan benar-benar akan menciptakan kekuatan destruktif yang mengerikan. Orang ini, dia benar-benar terlalu kuat. Xiaoyu tertegun ketika dia mengamati arena kompetisi yang telah berubah menjadi reruntuhan. Setelah itu, dia mengembuskan nafas dalam-dalam dan berbicara dengan senyum pahit. Meskipun dia sudah sangat memikirkan sepupunya yang memiliki perilaku mandiri dan khusus sejak muda, bahkan dia tidak berharap bahwa orang ini benar-benar akan menjadi begitu kuat, sampai kekuatannya menyebabkan orang menjadi malu setelah tidak melihatnya hanya untuk 2 tahun. Di arena yang hancur, di mana tak terhitung banyaknya tatapan telah berkumpul, sesosok berwarna hijau tiba-tiba melintas ke puncak batu besar. Tatapannya menyapu reruntuhan dan akhirnya berhenti di lubang besar itu. Masih ada 3 ki lemah yang hadir di sana. Debu yang naik dari lubang yang dalam juga berangsur-angsur turun. Situasi di dalam akhirnya muncul di depan mata semua orang yang hadir. Di dalam lubang yang dalam, ada area yang relatif datar. Tidak ada pecahan batu di daerah itu. Sebaliknya ada lapisan debu batu yang tebal. Jelas di daerah di mana kedua energi belah pihak bertabrakan, ledakan energi yang menakutkan telah menghancurkan pecahan batu menjadi debu. Dari ini orang bisa melihat betapa kuatnya Daoqi yang ditampilkan oleh mereka berempat. Di tempat kosong di dalam lubang, 3 sosok manusia memegang dinding batu di belakang mereka dengan tangan mereka. Itu satu-satunya cara mereka supaya dapat menopang tubuh mereka yang sedang gemetar. Pada saat ini Baisan dan 2 lainnya tampak sangat menyedihkan. Debu menutupi lebih dari setengah wajah mereka. Ada juga beberapa bintik di pakaian mereka yang compang-camping. Apalagi wajah mereka bertiga pucat. Jejak darah samar-samar terlihat di sudut mulut mereka. Nafas terengah-engah mereka sudah kehilangan kemantapan seperti sebelumnya. Jelas di bawah serangan ledakan Angry Buddha Lotus Flame dari Xiaoyan, yang orang tidak berani menerimanya, Baisan dan 2 lainnya terluka parah olehnya. Banyak sekali tatapan berhenti pada tubuh yang tampak menyedihkan dari mereka bertiga. Ada kekafiran samar di mata mereka. 3 siswa yang sangat kuat dan berprestasi di Akademi Jianan kali ini
benar-benar direduksi menjadi seperti itu oleh tangan seorang pemuda yang baru saja tiba di akademi kurang dari 3 hari lalu. Di mana Xiaoyan? Baisan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya memandang ke sekelilingnya. Kemerahan tipis muncul di wajahnya yang pucat ketika dia berkata dengan suara serak. Sepertinya dia seharusnya dimakamkan di bawah reruntuhan dalam ledakan energi itu. Berjuang 1 lawan 3. Dia memang sangat arogan, tapi akhir ceritanya juga tidak bagus, ucap Baisan. Hujia dan Wu Hao di sisinya mengabaikannya. Mereka menelan air liur mereka dan membasahi tenggorokan mereka yang kering. Beberapa saat kemudian Hujia mengatupkan giginya dan berkata, "Sialan, jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan mendengarkan hasutan Anda. Kita benar-benar tidak bisa mengacaukan Xiaoyan itu," ucap Hujia. "Ya, dia sangat kuat, lebih kuat dari kita semua," ujar Wu Hao. Wu Hao mengangkat kepalanya. Sebagian besar jubahnya yang berwarna darah telah robek. Oleh karena itu menunjukkan wajah muda yang agak putih. Wu Hao tidak tampak sangat tampan dan hanya bisa disebut berpenampilan biasa. Namun aura padat dingin berdarah yang sesekali melintas di matanya akan menyebabkan orang yang bertukar pandang dengannya merasa ngeri. Pada saat ini kesungguhan dan ketakutan melintas di matanya yang biasanya berisi aura pembunuhan tersembunyi untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Di bawah serangan gabungan dari kita bertiga, bahkan jika dia bisa hidup, dia setidaknya akan mengalami patah lengan atau kaki, ucap Baisan. Mendengar implikasi memerangi Xiaoyan dari kata-kata mereka berdua, alis Baisan tanpa sadar merajut bersama saat dia dengan dingin tertawa. Bung! Saat kata-kata Baisan baru saja diucapkan ketika sepotong batu besar di tepi lubang yang dalam reruntuhan tiba-tiba meledak terpisah. Gerakan itu menarik semua tatapan yang ada, termasuk Baisan dan 2 lainnya yang terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Debu redup menyebar dari tempat batu besar itu pecah. Dia belum mati. Saya bisa merasakan kinya. Mata Wu Hao menatap dengan penuh perhatian pada sekelompok debu. Dia menghirup udara dalam saat dia berbicara perlahan. Wajah Baisan berkedut cepat di sisinya. Wajahnya yang semula pucat telah berubah jauh lebih pucat pada saat ini. Jelas siswa berbakat ini yang merupakan salah satu dari orang-orang top tahun ini di Akademi Luar Akademi Jianan telah membentuk beberapa emosi yang menakutkan terhadap pemuda berjubah hitam yang tidak akan dia akui di dalam hatinya. Apalagi setelah pertarungan besar yang menggugah jiwa tadi. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, tiba-tiba ada suara lembut kaki menginjak beberapa pecahan batu yang dipancarkan dari debu. Setelah mendengar suara langkah kaki, Baisan, Hujia dan ekspresi Wu Hao berubah. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Mata Baisan tidak berkedip saat dia menatap debu. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Seorang pemuda berjubah hitam yang pakaiannya sebersih sebelum pertempuran perlahan-lahan keluar dari debu dan muncul di depan mata semua orang. Seluruh stadion tiba-tiba menjadi sunyi ketika semua orang memandangi jubah hitam yang tampak baru itu, serta wajah tenang pemuda yang tampak persis sama dengan ketika dia memasuki arena. Siapa yang mengira bahwa setelah mengalami ledakan energi yang menakutkan sebelumnya, orang ini tidak hanya tidak mematahkan lengan atau kakinya seperti yang diantisipasi Baisan, tetapi kinya tetap kuat dan eksteriornya tetap rapi. Penampilan ini seperti surga dan bumi jika dibandingkan dengan Baisan yang tampak menyedihkan, Hujia dan Wu Hao. Perbedaan dalam penampilan ini juga sepenuhnya menyoroti pemenang kali ini. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiaoyan yang bisa mempertahankan penampilan awalnya setelah pertempuran yang hebat tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi juara kompetisi kualifikasi kali ini. Setelah pertarungan sengit ini, orang terkuat dari kompetisi kualifikasi secara bertahap menjadi jelas. Xiaoyan Gege memang menjadi kuat
Kekuatan lotus api menakutkan. Teknik Do yang dia tunjukkan sebelumnya hampir mencapai puncak teknik Do kelas Xuan. Shun-Er yang berdiri di atas batu besar tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri sebelum dia melihat anak muda berjubah hitam itu yang perlahan berjalan keluar. Ada ekspresi lega dan kebanggaan samar-samar di wajahnya. Dia tidak peduli apakah dia bisa menjadi pusat perhatian dan fokus banyak orang. Namun jika Xiaoyan mampu menunjukkan kekuatan yang menyebabkan orang terkejut di tempat seperti ini, Shun-Er akan merasakan kebahagiaan dari dalam hatinya. Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari debu. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia dengan sembarangan melirik mereka bertiga. Tanpa peringatan apapun, kebrutalan tiba-tiba menyerbu ke matanya yang gelap. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa suara angin yang tajam dan aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka. Itu menyebabkan napas mereka bertiga menjadi stagnan. Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Kami sudah... Mata Baisan kabur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan telah muncul di depannya. Matanya bertabrakan dengan mata hitam gelap itu dan secara kebetulan melihat tirani dan niat membunuh di dalam diri Xiaoyan. Segera dia buru-buru berteriak. Namun sebelum tangisannya terdengar, bayangan hitam menyapu matanya. Rasa sakit yang hebat ditularkan dari perut bagian bawah Baisan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya sampai berguling ke belakang dan akhirnya menabrak tembok batu dengan keras. Segera suara lembut tulang yang retak tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, kamu... Serangan tiba-tiba juga menyebabkan Hu Jia dan Wu Hao terkejut. Mereka segera bereaksi dengan cepat. Tubuh mereka ditarik kembali dengan cepat ketika mereka berteriak dengan mulut mereka. Bagaimana tendangan itu bisa dengan mudah diimbangi? Saat Hu Jia buru-buru menarik diri kembali, bayangan hitam masuk ke dekatnya seperti hantu, sementara kata-kata dingin yang acuh tak acuh itu terdengar. Xiaoyan, kamu berani. Kata-kata dingin menyebabkan Hu Jia merasa dingin di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi tajam pada saat ini. Sejak dia muda sampai dewasa, kapan dia dilecehkan dan dipukuli dengan cara ini? Terutama mengingat identitas dan latar belakangnya. Ekspresi Xiaoyan dingin. Dia tidak membalas teriakan tajam Hu Jia. Tanpa ragu sedikit pun dia tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya. Sebuah kekuatan yang kuat yang membawa ledakan sonik rendah dan dalam diayunkan ke perut bagian bawah Hu Jia sambil diawasi oleh mata tumpul yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti suara teredam yang dalam, tubuh Hu Jia segera bergesekan dengan tanah, menarik bekas luka yang lebih dari 10 meter sebelum dia bertabrakan dengan batu. Segera dia meludahkan seteguk darah segar. Menghadapi pengejaran Xiaoyan yang penuh dendam, Wu Hao tidak mengeluarkan teriakan yang disengaja seperti dua orang sebelumnya. Dia mengatupkan giginya dan doki kecil berwarna darah yang tersisa di dalam dirinya benar-benar muncul di tubuhnya. Ketika doki muncul, kecepatan Wu Hao jelas menjadi jauh lebih cepat. Namun bagaimana mungkin Wu Hao yang berada dalam kondisi terluka parah dibandingkan dengan Xiaoyan dalam hal kecepatan? Sesaat setelah Hu Jia terlempar ke samping, bayangan hitam itu seperti mengikuti tubuhnya, muncul tepat di belakangnya. Suara acuh tak acuh bersama dengan kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggung Wu Hao. Ini adalah imbalan untuk Shun-Er. Jika Anda tidak puas, Anda bisa datang dan menemukan saya kapan saja. Di antara kalian bertiga, aku Xiaoyan hanya memandangmu dengan serius, ucap Xiaoyan. Bung! Tubuh Wu Hao yang bergerak mundur tiba-tiba berhenti. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya secara langsung menyebabkan tubuh Wu Hao bersandar ke depan dan jatuh. Akhirnya dia menjadi seperti labu gulung yang bergulir lebih dari 10 kali sebelum dia dengan paksa menghentikan tubuh gulungannya dengan susah payah. Dia menyekat jejak darah dari sudut mulutnya, mengangkat wajahnya yang pucat dan menatap pemuda berjubah hitam itu.
Xiaoyan telah berhenti mengejarnya dan melemparkan tatapan acuh tak acuh. Wu Hao menelan seteguk air liur yang berisi darah. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli dengan kondisi seperti itu oleh seseorang dari kelompok umur yang sama. Tatapan Wu Hao menatap tajam pada pria muda yang tinggi dan agak kurus itu pada waktu yang lama. Akhirnya suaranya yang serak memuntahkan sepatah kata dari mulutnya. Puas, dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.